bi'izzatihi wa bi'ni'matihi tatimmus shalihat. Jangan lupa ya, Rasul yang dapat nikmat menyambut nikmatnya dengan kalimat. Jadi insya Allah pengalaman bakal ditambah Allah. Dan sementara kita hari ini dapat nikmat yang luar biasa, bisa hadir lagi di pengajian, bisa ngawin lagi sebagaimana biasa. Ini merupakan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama saya yang belum, insya Allah belum pulih kesehatan saya, tapi dengan inayah Allah bisa silaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah silaturahmi kita ini merupakan ibadah yang makbulah insyaallah ya. Kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyunassa fi atharih wa yubsaqa fi rizqih falyasil rahimah. Bahasa kita yang kepengen dipanjangin umur ya, kita ini amin dan kemudian pengen di yubsak itu apa? Yubsak itu bukan dibanyakin, kata orang Sunda dicembari, diluasi gitu ya. Fi rizqihi, di dalam rezekinya, falyasil rahimahu, maka dia diminta untuk rajin silaturahmi ya. Jadi kalau kita lihat hadis yang diucapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, yang rajin silaturahmi insya Allah walaupun bagaimana dia panjang umur insya Allah, dan bagaimanapun insya Allah rezekinya bakal jumlah luas ya, insya Allah. Bukan dari satu pintu kalau bahasa sekarang ya, tapi melalui pintu banyak, insya Allah rezeki akan datang dengan izin Allah. Mudah-mudahan silaturahmi kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau beranjak ke versi lain ya. Hadirnya kita di sini kepengen menikmati untayan kalimat yang pernah keluar dari mulut yang mulia baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara apa yang tidak selesai dengan ngaji ya? Kalau Bapak bertanya soal rezeki, masih ingat ada dua kakak atau dua saudara adik kakak ya, yang satu hobinya ngaji, yang satu hobinya usaha ya. Yang ngaji banyak duit tapi nggak punya banyak ilmu tapi nggak punya duit. Tapi enggak, saya banyak serius nontonin ini juga dari situ asalnya. Jadi banyak ilmu tapi nggak punya duit, ya otomatis setiap punya kebutuhan dunia minta tolong ke yang usaha ya. Nah yang satu usaha banyak duitnya, orang jadi melekat ya, melek langsung berangkat ya. Orang pada subuh, orang pada duha, dia mau dari atas motor. Orang dulu, orang sekarang enggak. Ya enggak beda. Oke ya, banyak duitnya, cuman rada belum. Orang ngaji ya wajar ya, jangan sampai kita salah paham, jangan jalanin ilmu kayak kemarin. Gara-gara salah jawab dibunuh kan? Ingat? Iya, takut bukan gara-gara penyakit takut lupa saya. Mudah-mudahan enggak ya. Ngaji bicara soal ilmu. Akhirnya si tukang usaha tadi karena diminta terus sama adiknya yang tukang ngaji, ya bosen lah. Namanya
manusia di mana-mana ada rasa jenuh, ada rasa bosan ya. Jadi akhirnya si tukang usaha tadi saking bosannya nyumbang saudaranya ngadu ke siapa? Ya ke pimpinan tertinggi saat itu baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ada apa ente bos? Biasanya gini hari nggak di tempat aneh ini tumben ada apa? Ini mau ngelaporin soal adik. Baginda tahu nggak adik saya? Iya orang tiap hari nongkrong di saya kan gitu. Begini Rasul, saya salut sama ngajinya. Cuman keperluan dunianya selalu saya yang jadi sasaran ya. Terus mama itu gimana Bos? Kalau bisa mah suruh rada jarang-jarang ngaji, suruh ikut usaha sama saya. Lihat dengerin nih ada anak kan, yang satu ngaji, yang satu usaha, malah yang usaha yang muliain. Ini mau beda duit, no, masuk mana? Jangan ya. Kata Nabi, oh begitu. Anak sangat-sangat mampu untuk mengabulkan keinginan ente agar adik ente enggak ngaji. Cuman anak ingetin ente, anak ini sebagai basyiran wa nadhira, sebagai pembawa berita gembira dan berita duka. Kata Nabi begini, adanya ente punya usaha dikasih madu, terus terang aja itu dapat berkah dari adik ente yang suka ente sumbang. Tuh ini bukan atas nama Ustaz yang ngomong ya, atas nama Miluddin. Kalau atas nama Ustaz kan salah paham, itu Ustaz itu pengen disumbang. Enggak pengen disumbang, mau ngapain? Pengen juga hadiah saya mah ya. Sumbangan nggak usah, yang penting hadiah. Oke ya. Soal rezeki dia berkah rezeki gara-gara ngaji. Apalagi ayo seksa terhenti gara-gara ngaji. Masih ingat? Nabi Isa lewat ke kuburan yang lagi diseksa. Nggak lama anaknya diserahin ke pesantren. Inilah lastahyaitu an u'adziba ahadan wa waladuhu atau wabnuhu yadkur ismi ya. Wahai para malaikat yang tukang nyeksa, stop. Sekarang jangan nyeksa lagi si fulan. Lah bisa begitu ya Allah, kata malaikat. Masalahnya itu anak waktu meninggal punya anak kecil yang masih dalam taraf pendidikan. Ama emaknya, ama janda itu sih almarhum diserahin ke pesantren. Akhirnya dia nyantren, maka gara-gara dia nyantren dia baca bismillah. Gara-gara anak baca bismillah, gara-gara anaknya baca bismillah, maka aku malu untuk menyiksa itu anak. Allah luar biasa ya. Masih banyak lah, cuma hanya sekedar peringatan aja. Hitung-hitung anak yang kurang ini belajar ngomong gitu ya. Tapi kan bisa paham kan? Bisa dipahami. Oke, alhamdulillah ya. Kemudian ada lagi Imam Malik rahimahullah bayang dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, kalau berbicara secara khusus mengenai sabda dari baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau nggak salah Imam Malik pernah bilang radhiyallahu taala anhu, innal qulub tudau bi anwarillah bil ittila ala ahadits Rasul sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati akan tercerahkan dengan mempelajari, dengan menikmati sabda-sabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang kita kaji adalah hadis beliau. Mudah-mudahan hati kita tercerahkan, penyakit jadi hilang, diangkat oleh Allah, kesehatan jadi milik kita semuanya,
kemelaratan dijauhin oleh Allah, kemudahan dan sumber rezeki insyaallah jadi milik kita semua. Selamat kita dari dunia ilal akhirah. Barakah dari baginda Rasul Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Amin maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بجاه طه الرسول
على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Udah salam belum sih? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinya kan salam, gitu ya, selamat. Assalamualaikum, insya Allah keselamatan dari Allah alaikum kepada sekalian. Ibu bapak menjawab, ente juga amin sama, insya Allah selamat dunia akhirat. Ya. Nanti jangan bosen. Salam mulu, lu ada ya? Jangan ada orang yang bosan sama salam. Kirim salam mulu, sekali-sekali kirim yang lain. Nah, tujuannya kan walaupun yang lain juga pengen selamat. Dikirim selamat, dikirim duit, sama nggak? Sama. Dikirim salam supaya selamat, dikirim duit juga tujuannya supaya selamat. Jangan sampai melakukan gitu, ya. Tapi banyak istilah kirim salam dulu, sekali-sekali dikecilin suaranya pintar. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi ta'ala jalla wa ala nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatullahi wassalamuhu ala asyrafil anbiya'illah wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa ansari wa juludihi wa ulamaihi wa atsba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-imam Syarafuddin Yahya an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa rahimallahu jami' syuyukhina wa walidina rahmatan wasi'ah. وعد الله علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبجاههم عند الله نسأله تعالى جل وعلا أن يشفينا ربنا من الأمراض كلها شفاء تاما عاجلا عاما لا يغادر سقما ولا ألما ولا عللا وأن يسعدنا الله ربنا في ديننا وفي دنيانا وفي آخرتنا ويبلغ الله جميع مقاصدنا الدينية والدنيوية والأخروية ويفتح الله علينا وعلى أولادنا وذرياتنا وعلى جماعتنا المحبين تلاميذنا المحبين المطيعين الثابتين في المحبة فتوح العارفين وأن يفقهنا وإياهم في الدين ويعلمنا وإياهم التفسير والتأويل ويهدينا ربنا وإياهم إلى سواء السبيل ويرزقنا الله وإياهم كمال الإخلاص واليقين وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله واتباع سنة رسوله. فعلى هذه النية وعلى كل نية حسنة وصالحة وإلى حضرة سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا آمين. Hadis yang akan kita pelajari masih jadi satu dengan minggu kemarin, ya, bentuknya qissah
bentuknya cerita, tapi yang bercerita adalah afdalul khalaiq, merupakan makhluk yang paling utama adalah baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak mungkin ada unsur bohongnya, nggak mungkin ada unsur nipunya. Semuanya beliau melakukan lillahi rabbil alamin. Jadi tugas beliau menyelamatkan umat dari kemaksiatan supaya sama-sama dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Aminuddin dan kawan-kawan, singkat aja ya, takut setengah jam diomelin dokter. Dokter siapa? Ya ini dokter. Jadi perlu diketahui wahai hamba Allah, umatku yang bernama Aminuddin, amin ya. Insyaallah diaku sebagai umat beliau ya. Jadi di zaman dulu ada orang doyan banget maksiat ya. Maksiat yang didoyanin macam-macam kan, itu maksiat ya. Kagak, dia kagak minum, cuma nggak sholat, sama loh. Sholatnya cuma udah mana terserah kan kadang-kadang gitu. Nah ini mah orang kalau bahasa apa kulon jawara ya, ternyata hobinya khatlun nafas, membunuh orang ya, hobi emang. Ya kalau nggak salah saya punya cerita ya, abah saya juga dulu pernah punya murid rada hobi ngebunuh orang. Kalau ngebunuh orang istilahnya apa? Kalau orang di sebelah sana ya, dari Linjang sana, yuk ulang lebaran. Jadi dia bilang kalau mau bunuh orang nyebut nasi kita lebaran yuk, kita bunuh orang nyebutnya lebaran. Nauzubillah ini. Sekarang udah almarhum, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, ternyata ini kelanjutan di zaman baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga sempat bercerita ada orang yang hobinya ngebunuh ya. Apa bahasa sekarang apa anak-anak killer ya. Ngebunuh ya. Nah, hobinya ngebunuh orang ini bukan dadang, bukan ngebunuh. Ya. Berapa kemarin tis'ah atau tis'in ya? Di apa? 99 datang ke Rohib pengen bertunjuk. Pak Rohib, ya Pak Rohib, kasih tahu saya kira-kira ada orang, sekali lagi saya ulang ya, kenapa dia nggak mengatakan saya? Yang pertama itu udah biasa, walaupun bohong nggak tega, walaupun berbuat salah nggak tega mengakui kesalahan. Ada orang tadi mengambil sendal orang dari masjid. Orang apa lu? Ya orang, cuman orangnya saya. Iya, gitu ya. Yang nomor dua, kenapa nggak diaku sebagai pekerjaan saya? Takut termasuk orang yang mensosialisasi, ngasih tahu apalagi bangga dengan maksiat yang dilakukan. Jangan ya, kan banyak orang melakukan kesalahan bukannya istighfar malah bangga ini. Nauzubillah ya, itu tujuan yang keduanya. Jadi dia nggak mengatakan saya, tapi ada teman saya ngebunuh 99, masih ada jalan buat tobat apa enggak? Kata Rohib dengan spontan, kayaknya untuk menerima tobatnya susah dah, kebanyakan. Ya kalau itu jangan kebanyakan, sekalian deh Anda juga akan menjadi korban saya. Nauzubillah. Akhirnya dibunuh. Maka apa? Genaplah pembunuhan tadi menjadi 100 orang. Tapi tobat masih terus ya. Rabbana hab lana apa yang ada Tuhannya, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
yang bisa ngasih apa ya, pencerahan kepada saya, ditunjukin sama orang. Kalau ente ingin ketemu seorang kiai yang memang benar-benar berilmu, di sono. Akhirnya berangkat, kemudian nanya sama kiai, ada orang 100 orang telah dibunuh, masih bisa tobat apa enggak kira-kira? Apa jawaban kiai? Beda sama rohib ya. Na'am wa man yahulu bainahu wa bainat taubat. Ada tulisannya. Ayo mungkin biar melihat kitabnya ya, mudah-mudahan maka kita jadi saksi untuk mempengaruhi kita masuk ke surga ya, amin ya. Mana tadi wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Ya kalau ngomong soal tobat jangan-jangan 100.000 ente bunuh, tetap aja Allah nggak berubah dari mulai sekarang sampai hari kiamat. Innahu huwat tawwabur rahim, nggak berubah ya. Jadi itu yang 99, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, sampai ke ya Rashidu, ya Sabur, itu berlaku ila yaumil qiyamah. Allah ila yaumil qiyamah ya Allah, Rahman ila yaumil qiyamah ya tetap Rahman, Rahim sampai hari kiamat ya Rahim. Nggak bisa ngomong gini, Rahman juga kemarin kan sekarang enggak ya. Nggak bisa begitu. Itu mustamirrah ila yaumil qiyamah. Sifat Allah itu berlaku sampai hari kiamat. Sekali Allah ya Allah, sekali Rahman ya Rahman, sekali Rahim ya Rahim. Malah minad dunya ilal akhirah ya. Cuma ada pendapat Rahmanud dunya wa Rahimul akhirah ya. Rahmanud dunya selama di dunia yang berlaku Rahman, kalau di akhirat nanti berlaku Rahim. Artinya apa? Merahmati orang, apakah dia apakah dia mukmin atau dia kafir, atau dia taat atau dia maksiat, tetap kalau di dunia berlaku Rahman. Nah kalau di akhirat berlaku Rahim, yang bertakwalah yang akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke ya. Akhirnya kata kiai, yes, jangan-jangan 100.000 Anda bunuh, tetap sifat Allah itu tidak berubah, Tawwabun Rahim ya. Cuma ada permohonan. Permohonan apa kira-kira kiai? Intalik ila ardika ta'wan ya. Kamu harus sama-sama rela meninggalkan kampung kamu yang lama, pindah ke kampung yang baru yang di sana. Fa inna biha unasan ya, berarti fa inna biha, maka sesungguhnya di kampung yang kamu perlu pindah ke sana, unasan ada orang-orang ya'budunallaha ta'ala, yang mana masyarakat kebanyakan kegiatannya di tempat itu hanya beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum, maka beribadahlah kamu ma'ahum bersama mereka. Wala tarji' ila ardika fa innaha arjusu ya. Dan kamu, aku minta jangan balik ke kampung yang pertama atau kampung yang sekarang kamu tinggal, tapi tetaplah berada di kampung yang sekarang, ikut ibadah dengan masyarakat yang ada di sana. Di sini disebutkan mana tadi, wala tarji ila ardika fa innaha arjusu ya. Sebab kampung yang kamu tinggal sekarang itu merupakan kampung jelek, itu nggak ragu-ragu. Ini diucapkan oleh baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lihat hadis ini berarti kampung itu ada yang bagus, ada yang. Nah, kita minta mudah-mudahan kampung kita termasuk kampung yang dirahmati Allah ya. Kampung yang penuh dengan kebaikan, kampung yang penuh dengan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ya terus terang ya, ada gimana ya, jadi ada keterangan
syaraful makan bi syarafi sukaniha. Kok itu kampung? Kan kampung sebabnya abstrak ya. Kok bisa bagus bisa jelek? Yang menentukan kampung jelek dan bagusnya itu penduduknya ya. Penduduknya yang bikin si kampung jadi bagus atau sebaliknya. Ada keterangan syaraful makan bi syarafil makin. Ada lagi syaraful makan bi syarafi sukaniha ya. Mulianya tempat itu karena mulianya yang menjadi pengisi dari itu kampung ya. Di sini ada keterangan syaraful makan bi syarafil makin. Mulianya tempat karena kemuliaan yang menempati ya. Ada lagi syaraful makan bi syarafi sukaniha. Mulianya tempat karena mulianya yang isi itu tempat. Bisukaniha tarud diyaru wa turkhasu. Dengan pengisi tempat maka si tempat akan menjadi mahal atau sebaliknya akan menjadi murah. Yang menentukan adalah yang mengisi tempat itu. Ya bapak-bapak cukup maklum lah, tempat bisa mulia gara-gara yang isinya mulia ya. Ya kalau ambil gambaran rame dah. Seseorang bisa jatuh cinta kepada tempat bukan karena tempatnya tapi karena yang ngisinya. Ada orang yang setiap malam nyiumin tembok disiumin. Lu kayak gila tiap sore nyiumin tembok. Saya cing bukannya nyiumin tembok tapi seolah-olah nyium yang di dalam tembok. Siapa dalam tembok? Si Laila. Iya, itu di kitab ya. Itu di kitab semuanya. Wa ma hubbud diyar syaraf nagalbi. Tidaklah cinta rumah yang mempengaruhi saya untuk menciumi rumah ini. Walakin hubbuman sakana diyar. Justru aku cinta kepada orang yang ada di dalam tembok ini. Emang siapa? Oh si Laila. Jadi lu nyiumin tembok seolah-olah nyiumin Laila, kesian deh lu. Oke. Ya, balik lagi. Jadi kalau Anda ingin mulia, carilah tempat yang mulia. Tempat yang mulia bagaimana? Tempat yang isinya adalah orang-orang yang mulia dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita juga banyak kadang-kadang dulunya itu kampung brengsek, tapi alhamdulillah sekarang menjadi berubah. Yang berubah siapa? Apa tanahnya berubah? Enggak, yang berubah isinya. Dulunya tukang judi, sekarang anak santri yang ada di situ. Kira-kira mulia mana? Ya udah macam-macam. Mulia anak santri sebab mereka dulu Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang kenapa jadi mulia? Sebab kita diperintah atau diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oke. Kemarin udah lewat sih kemarin ya. Akhirnya itu anak berangkat, nggak tahunya keinginan Allah berbeda sehingga apa yang terjadi hatta idza nasafat tariq, sehingga saat beliau berangkat menuju kampung yang diminta sama Kiai untuk tinggal di sana, tengah jalan atahul maut ya, datang kepada si rajul al mautu, kematian. Jadi nasofat tariq menjadi tengah-tengah ya. Kalau dari sini ke dari sini ke Cengkareng, kalau tengah-tengahnya kira sumur bor ya. Sampai sumur bor ternyata ja'ahu malakul maut, datang kepada dia untuk mencabut nyawa malaikatul maut, yaitu malaikat Azrail ya. Apa yang terjadi?
malaikat rahmat dan malaikat azab yang memang tugasnya oleh Allah sudah dibagi. Ikhtasomat. Apa ikhtasomat? Rebutan ya, jadi rebutan. Ikhtasomat itu rebutan. Fakhtasomat maka berkelahi fihi di dalam masalah rajul malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Ada malaikat tukang rahmat, ada malaikat tukang nyiksa. Sementara ini anak baru ada keinginan, belum sempat ibadah bareng sama orang kampung kan. Akhirnya malaikat rahmat sama malaikat azab sama-sama memiliki hak untuk ngambil itu anak ya. Kata malaikat rahmat, ini anak punya saya sebab dia berhak mendapat rahmat. Apa sebabnya? Hatinya sudah bertobat kepada Allah walaupun sempat membunuh 100 orang. Kata malaikat azab, enak aja ini. Ini kan baru pergi, belum apa-apain. Ojeknya aja belum sampai ngisi bensin lagi kan begitu ya. Iya benar, gua tahu ini anak. Kata malaikat rahmat, kata malaikat azab ya. Kata malaikat rahmat, ini anak berhak untuk dapat rahmat mengingat hatinya sudah bertobat kepada Allah. Kata malaikat tukang nyiksa, gak bisa. Kita kan tahu matinya aja di tengah jalan, belum ya. Jangan sholat, jangan tahajud, wudu aja belum, kira-kira begitu kan. Nah, ikhtasomat itu maknanya ikhtasomat. Apa namanya? Rebutan ya. Yang mudah-mudahan kita juga rebutan malaikat, tapi yang menang malaikat rahmat insyaallah ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirnya apa yang terjadi? Waqamana. Dulu faqalat malaikatur rahmah ya. Maka berkata malaikat rahmat, ja'ata iban muqbilan bi qalbihi ila Allah taala. Tuh kalimat malaikat rahmat nih. Ja'ata iban, dia datang dalam keadaan bertobat, muqbilan menghadap bi qalbihi dengan hatinya ini anak ilallah ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia bunuh 100 orang, tapi sekarang sudah bisa ngisi sholati nusuki mahyaya mamati lillahi rabbil alamin. Udah paham ya? Malaikat rahmat ngomongnya begitu. Nggak bisa, ini hak saya, sebab dia sudah sama-sama datang dalam keadaan bertobat dan hatinya sudah menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata malaikat azab? Wa qalat malaikatul azab, dan berkata malaikat azab. Ada apa ngomongnya gimana? Itu malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan qat. Malaikat rahmat jangan pakai ngotot apa? Kita juga tahu dia artinya udah tobat, tapi dia lam ya'mal khairan qat. Lam artinya tidak, ya'mal melakukan, khairan kebaikan, qattu sama sekali ya. Qattu itu artinya sama sekali. Jadi ente tahu, kita sama-sama tahu dia cuma datang dengan hati bertobat, tapi dia belum pernah melakukan satu kebaikan sama sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Yuk kita ikuti. Kita terusin apa kita nanti terusin kita ya. Biarin, insyaallah dokternya lego. Orang dokternya saya. Mana? Fa'atahum malakun fi surati adamiyyin faja'aluhu bainahum ay hakaman faqala qisu ma bainal ardin fa ila ayyatihi ma kana adna fa huwa lahu faqasu fawajadu adna ila al-ardi allati arada faqabadathu malaikatur rahmah ya.
Oke. Akhirnya Allah berkehendak ya. Apa yang terjadi? Fa'atahum, maka datang kepada mereka yang lagi ribut nih, malaikat rahmat sama malaikat azab yang sedang berantem. Ternyata hadir di tengah-tengah mereka malakun juga, seorang malaikat fi surati adamiyyin, di dalam surah apa? Dalam bentuk anak Adam. Tadi berantem nih malaikat rahmat sama malaikat azab, tahu datang. Udah ini sekarang jangan ribut. Anak diutus oleh Allah lah, kira-kira begitu. Tapi dia nggak mengatakan itu. Jadi aku datang dalam surah Adaniyah, dalam bentuk anak Adam. Faja'aluhu bainahum, maka menjadikan mereka akan si malak yang datang tadi sebagai hakaman, sebagai penghakim, sebagai pemutus masalah ya. Jadi ada apa ini? Ada anak mau tobat sama Allah, artinya udah tobat, cuman disuruh sama kiai pergi ke satu kampung, belum sampai kampung udah mati duluan. Kata malaikat rahmat, ini hak saya. Kata malaikat azab, ini hak saya. Orang walaupun bagaimana dia udah tobat sama Allah, nggak bisa. Walaupun tobat dia belum wudu aja kan begitu kira-kira. Faqala bini. Terusin benar. Ya. Bukan dokter. Dokternya saya. Kata malaikat yang Allah utus sebagai hakim, begini aja, yang ribut. Kita sepakat dah ya, deal, ayo kira-kira gimana benar tende? Kisu ma bainal arbaini ya. Kisu artinya kamu timbang. Apa? Ya, timbang. Timbang lah. Ya diukur. Ayo, biar bisa dicerna. Kalau timbang kan bulu ikan timbang. Kalau itu ukur ya. Begini aja, kita ukur aja ini anak. Matinya di mana? Nunjukin di situ. Ya. Coba kita ukur. Ente tarik ke kampung yang pertama, yang ini tarik ke kampung yang kedua. Kira-kira lebih dekat kemana? Paham ya? Ini kan tadi kan saya bilang sumur bor. Sementara mau pindah dari Gagak ke kembali dari ngomong jelekin kampung saya. Nggak usah dah. Kampung A, kampung B aja. Kampung Gagak ya saya gitu. Kampung Cengkareng, orang Cengkareng bisa protes sama saya. Kampung A sama kampung B dah ya. Kampung pertama namanya kampung A, kampung kedua namanya kampung B. Meninggalnya itu anak di kampung antara A dan B, ya X lah udah ya. Akhirnya begini aja, ente timbang sekarang ini anak lebih jauh, lebih dekat ke Gagak atau lebih dekat ke Cengkareng? Jelas ya? Ya kalau gitu, kalau udah jelas, ntar hasilnya bagaimana minggu besok. Hasilnya bagaimana minggu besok. Pokoknya besok kudu pada hadir, sebab kita akan menyaksikan bagaimana pengukuran tanah yang dilakukan oleh dua kelompok malaikat. Yang satu kelompok malaikat rahmat, yang satu kelompok malaikat azab. Maka mudah-mudahan walaupun itu malaikat azab ada, mudah-mudahan kita nggak pernah kenal. Amin insyaallah ya. Walaupun ada azab, tapi mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari siksa. Apa yang kita baca di salat, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami minan nari, dari api neraka dan segala macam azab dan siksa yang ada di dalamnya. Maka mudah-mudahan kita sama-sama dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang akan datang kita bisa ngaji lagi.
akan kita ketahui kira-kira kemana lebih dekat. Yang kita mengharapkan kita semuanya sama-sama lebih dekat ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma hdina fi man hadait وعافنا في من عافيت وعافنا في من عافيت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فالذكرين. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Insyaallah ketemu lagi hari Ahad yang akan datang fi khairin wa lutfin wa afiyatin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.